Adat dan hukum adat Minangkabau tak cancang di Pua. Pepatah itu langkuknya bunyi tak cancang di Pua mangari andilau. Secara garis kasarnya adalah merupakan peringatan kepada setiap pribadi orang Minangkabau. Karena itu ajaran adat Minangkabau agar berhati-hati mengucapkan sesuatu tentang parangai seseorang, apalagi tentang orang yang berstatus pimpinan kaumnya. Orang tua-tua Minangkabau masa lalu memang telah menjadikan alam lingkungan sebagai cermin perbandingan, sebagaimana dipaterikan dalam pepatah. Alam tak kambang jadi guru, dan pada kesempatan itu kita ketengahkan pola pikir Minangkabau dengan mengambil iktibar dari tumbuhan pua dan andilau. Pua maksudnya pohon pua. Pua atau disebut juga puar adalah sejenis tumbuhan semak yang banyak tumbuh di tanah lembab, mirip dengan tumbuhan sambuang atau salo, disebut juga dengan nama kapulaga atau cardamom. Dalam bahasa Latin disebut Amomum cardamomum. Bijinya dapat dibuat obat, dalam kurang kata dukun. Sedangkan andilau adalah nama sejenis pohon kayu lunak, dalam kurang kelas 5. Kalau bagi orang tekan kayu kelas 5 namanya, yang sering tumbuh di tanah lembab seperti halnya pua. Andilau atau nilau yang dalam bahasa Latinnya disebut Commersonia echonita pos. Lazimnya dimana terdapat samak atau pua, di sana juga sering ditemukan tumbuhan pohon andilau. Dan oleh cendekiawan Minangkabau masa lalu diabadikan dalam pepatah. Pepatahku sudah termasuk dalam himpunan peribahasa susunan K. Sultan Pamencak dan N. Sultan Iskandar dan Aman Datuk Majuindo dengan formulasi kalimat Tasinjuang puar tergerak andilau, dan memberikan makna jika kita memusuhi seseorang, keluarganya berkecil hati pula kepada kita. Juga menjelaskan bahwa andilau sama dengan sejenis akar yang melilit pada puar. Sedangkan menurut para perimbo orang pakai karimbo adalah sejenis pohon kayu dari jenis lunak. Pepatah ini dipandang sebagai peribahasa menyangkut tata krama, bagaimana sebaiknya hati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan, lebih-lebih menyangkut nama seorang. Dan karena itu ia adalah merupakan hukum adat dalam wujud yang normatif, karena di dalam pepatah itu terkandung suatu gambaran bahwa setiap individu pada hakikatnya bukanlah seorang individu yang penuh dan berdiri sendiri, akan tetapi setiap individu itu selalu punya kaitan dengan kelompok individu lain, di mana ia dibesarkan, diasuh dan diberi kedudukan. Dalam pemahaman masyarakat hukum adat Minangkabau disebut dengan bacakah baranggah. Bacakah baranggah seperti cangpua mangari andilau, tercabang, tercang, dan anak cabang yang terdapat pada tanduk busa. Artinya setiap orang punya kaitan kepentingan dengan banyak orang lainnya. Disiko makonya saling membutuhkan dan saling melindungi. Untuk ukuran kini mungkin dapat disamakan dengan rasa solidaritas. Pada masa lalu setiap ada orang luar yang memanggil nama kecil pada seseorang yang oleh kaumnya sudah dijadikan pimpinan kaumnya dengan jabatan panghulu yang bergelar
maksudnya penghulu memanggil datua meskipun yang memanggil itu dahulu adalah teman sama sekolah atau sepamannya di waktu kecil, pastilah anggota kaum bersangkutan akan memajukan tuntutan secara adat kepada orang yang dipandang telah berlaku lancang tersebut. Tuntutan itu lazimnya berupa kewajiban mengadakan jamuan terhadap kaum bersangkutan bersama pimpinan adat negari itu, dengan dendanya menyembelih seekor kerbau dan seluruh biaya menjadi tanggungan si lancang, baik sendiri ataupun bersama kaumnya, dan itu harus dipenuhi dalam hati yang sempit. Walaupun pada hematnya tuntutan itu dapat dipenuhi dengan ucapan permintaan maaf sebagai pemilihan rasa hormat dari kaum penghulu yang merasa terhina karena penghulunya dikecilkan kembali dengan menyebut nama kecilnya. Karena bagi masyarakat hukum adat Minangkabau masa lalu, apa yang dimaksud dengan pola pergaulan ketek dihimbaukan namo, gadang dihimbaukan gala, dalam kurungnya kecil dipanggilkan nama kecilnya, telah besar dibesarkan kaumnya harus dipanggil gelar kebesarannya. Tak lapeh dari wajar tidaknya pemenuhan tuntutan demikian, akan tetapi pemahaman dari pepatah dicancang pua mengari andilau termasuk dalam tingkah laku masyarakat yang digambarkannya, untuk mencegah orang luar tidak sampai leluasa atau lancang. Demikian juga makanya setiap anggota kaum yang akan dibasakan, yang kurang dimuliakan, dijadikan pimpinan kaumnya, memang harus melalui tahapan-tahapan yang tertentu, baik ia ditunjuk ajari oleh mamak kaumnya ataupun dalam proses magang dengan sering diberi kesempatan mewakili mamaknya menjalankan urusan-urusan ke dalam dan keluar. Untuk urusan keluar, si mama adalah lebih dahulu mengabarkan pada koleganya bahwa dia akan sering diwakili oleh salah seorang kemanakannya. Pola pikiran terkadang dalam pepatah itu dapat dikembangkan pada sektor pergaulan modern masa kini, bahwa setiap orang selalu punya pengikut dan simpatisan. Karena itu haruslah berhati-hati mengunjangkan, apalagi hanya menjuang tabuah saja yang disumbat. Maksudnya menjuang tu tabuah saja yang bisa sumbek. Kalau menjuang manusia sulit menyumbeknya, mulut orang tak akan pernah bisa disumbat.